Halo semua, jumpa lagi bersama saya, Coach Hendra Hilman. Hari ini saya akan bicara mengenai 10x your business. 10x your business, artinya apakah Anda sebagai pemilik bisnis, sebagai entrepreneur, ingin supaya bisnis Anda bisa meningkat 10 kali dari finansial, dari sisi profit, dari sisi perkembangan, dan sebagainya. Do you have this kind of goal? Apakah Anda punya goal ini? Mungkin bukan hanya 10 kali, bisa jadi 30 kali, 50 kali. But this is the goal that you should have ya sebagai entrepreneur. Minimal kita punya target 10 kali. Kenapa 10 kali? Karena kita percaya kalau kita punya target lebih besar, ya pencapaian kita mungkin kalau tidak sampai 10 kali, mungkin 8-9 kali Anda sudah happy. If your target is to reach the moon, ya kalau tidak mencapai bulan, mungkin kita bisa hanya jatuh di bintang-bintang. Tapi minimal kita sudah mencapai atau menembus luar angkasa. Right? So this is the goal that you should have. Apalagi kita di penghujung tahun 2021, kita ingin ada 2022, pastinya Anda ingin supaya bisnis Anda semakin bagus, ya. Oke, so untuk Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda bisa subscribe, jangan lupa, dan juga Anda bisa komen di bawah dan share ke teman-teman Anda karena sharing is caring. Alright, so bagaimana supaya kita bisa memiliki bisnis yang berkembang 10 kali lipat dari saat ini, ya? Saya memiliki satu framework yang saya sebut adalah 10x your business, 10 kali bisnis, ya. Kenapa? Pasti saya melihat bahwa yang namanya bisnis itu pasti banyak sekali tantangannya, challenge-nya, dan sebagainya. Dan mungkin Anda sudah pernah nonton juga beberapa YouTuber ataupun beberapa sumber yang selalu sharing mengenai bagaimana supaya bisa meningkat 10 kali. Nah, cuman di dalam pemikiran saya adalah, saya kalau memang mau mencapai 10 kali lipat, berarti mindset saya juga harus 10 kali lipat. Ya, my goal, my mindset, my focus, ya kan, semua harus fokus 10 kali. Ya, bagaimana Anda bisa bayangkan bisnis 10 kali itu bagaimana? Income-nya meningkat 10 kali itu bagaimana? At least 10 kali. Kalau bisa 30 kali lebih bagus, 50 kali lebih bagus lagi, ya. Balik lagi, siapa yang membatasi Anda untuk menuliskan lebih besar? Ya, tapi saya mulai awal dari 10 kali saja. Kenapa? Saya sendiri sudah mempraktekkan dan saya sendiri sudah menerapkan dan saya sudah membuktikan kepada saya sendiri dan klien-klien saya bahwa bisnisnya bisa berkembang 10 kali, penghasilan bisa meningkat 10 kali lipat, ya. So this is the very basic framework yang saya ingin bagikan kepada Anda. Oke. Pertama adalah 10x your business, ya. Pertama yang Anda harus fokuskan adalah specialized skill. Kita harus menguasai skill-skill. Karena begini, kenapa kita saat ini masih memiliki masalah di peningkatan omset? Kenapa saat ini kita masih bermasalah mengenai mungkin perang harga? Kenapa kita masih bermasalah saat ini mungkin susah untuk mendapatkan customer baru atau sulit untuk mendapatkan jumlah customer lebih banyak? Kenapa? Because of your skill. Bukan tentang marketingnya, ya bukan tentang customernya, bukan tentang strategi apapun ataupun sosial media yang Anda lakukan, bukan. Tapi skill Anda ya untuk bisa memaksimalkan strategi marketing yang ada. Jadi skillnya, jadi yang paling penting skill Anda. Kenapa saat ini customer saya belum banyak? Because of selling skill Anda. Kenapa saat ini tim saya keluar masuk terus? Mungkin leadership skill Anda. Kenapa saat ini mungkin jumlah customernya belum banyak dan jumlah customer baru tidak ada? Kenapa? Karena your marketing skill belum meningkat. Jadi yang paling penting adalah your skill, your specialized skill. Ya, di bisnis banyak sekali skill yang harus kita kuasai. Tentunya Anda harus evaluasi di bisnis Anda, skill-skill apa saja yang harus Anda kuasai supaya Anda bisa meningkatkan hasilnya. Kalau saat ini mungkin Anda berantakan, ya sistemnya kacau, belum ada aturan main, belum ada SOP dan sebagainya, berarti skill management Anda yang harus ditingkatkan. Your job as an entrepreneur, as a CEO, ya you need to increase, meningkatkan skill Anda sebagai seorang leader, ya kan? Maybe leadership skill Anda. Jadi skill itu yang harus Anda tingkatkan. Anda pikirkan, seperti kalau kita main basket, kita harus bisa menguasai skill kan? Three points, yes, terus dribbling, terus apalagi stealing, ya kan, dan sebagainya. Semua harus menguasai skillnya. Dan kalau kita meningkatkan skill tersebut, permainan kita semakin lebih baik, right? Oke, so pertama adalah skill. Nah, yang kedua adalah leverage. Leverage itu adalah kita bisa kerjasama atau kita bisa mengoptimalkan, ya. Kondisi ataupun keadaan kita dengan misalnya sistem ataupun dengan orang-orang yang bisa mempercepat hasil. Contoh,
Misalnya saat ini kalau saya punya sistemnya masih manual di dalam bisnis saya, masih pakai Excel, masih pakai ya pokoknya masih zaman dulu lah gitu kan. Berarti kita tidak leverage dengan teknologi, dengan sistem. Sekarang sudah lebih canggih, sekarang sudah lebih mudah ya kan. Presentasi kita juga saat ini dengan ada Zoom itu bisa leverage. Berarti kita bisa punya remote team di mana-mana, bisa punya klien di mana-mana ya. Bahkan bukan hanya di Indonesia, di luar negeri gitu kan, di Asia bahkan di dunia ya. Karena dengan ada Zoom ini bisa memudahkan kita untuk bisa mencapai bisa merich ya orang-orang di luar sana. Itu kan namanya leverage dengan teknologi. Ya, leverage juga dengan sosial media, dengan digital marketing. Kenapa? Karena kalau kita bisa leverage dengan tools yang kita gunakan itu bisa mempercepat hasil. Zaman dulu mana bisa kita bisa langsung dikenal begitu. Zaman sekarang tinggal masuk ke YouTube, ya kita konsisten di sana dengan value yang kita berikan, ditambah mungkin kita share ke teman-teman kita gunakan hashtag kalau di Instagram ataupun di TikTok, kita bisa menggunakan sosial media dan bahkan mengoptimalkan value kita, ya konten value-nya kita, konten value bisnisnya kita dengan adanya sosial media. Coach, sekarang juga udah banyak yang melakukan itu, betul. Maka itu kita harus punya diferensiasi, harus punya keunggulan. Nah, itu yang harus kita gali juga. Mungkin itu namanya specialized skill. Mungkin skill untuk branding Anda, skill untuk bisa mengerti seberapa tajamnya Anda mengerti tentang target market Anda, itu skill yang harus Anda kuasai, ya. Tapi Anda harus leverage. Ya, juga Anda bisa leverage dengan orang-orang yang sudah lewatin itu semua, sudah berdarah-darah lewatin itu, sudah jerih payah melewatin itu, sudah been there done that, dan mereka saat ini sudah sukses. Anda bisa belajar dengan mereka. Mungkin ada course-course tertentu, atau mungkin ada private coach khusus dengan mereka. Anda belajar dengan mereka. Ya, orang berpikir gini, Coach, saya belajar sih dengan pengalaman saya sendiri. Ya betul, pengalaman sendiri itu memang membuat kita semakin berkembang, betul. Tapi butuh waktu lama. Ya, mendingan mana? Belajar dari pengalaman sendiri, coba-coba sendiri. Kita mau punya bisnis boba, coba-coba sendiri. Belum pernah pengalaman punya bisnis boba, terus kita coba sendiri. Atau kita belajar dari orang yang sudah ngalamin, ya bertahun-tahun bangun bisnis boba, ya sampai saat ini punya 200 cabang misalnya di Indonesia. Anda bisa belajar dari mana? Bagusan mana? Belajar sendiri, coba-coba, atau belajar dari orang yang sudah lewatin itu? Coach, kalau belajar dari mentor, atau mungkin leverage-nya dengan belajar dari orang yang ngajarin si pebisnis boba ini sampai bisnisnya bisa jadi 200 cabang. Belajar dari mana yang Anda harus bisa leverage dengan cepat? Pertanyaan pertama, Anda belajar dari orang yang sudah lewatin itu bertahun-tahun, berarti dia sudah pernah jalannya, been there done that, atau belajar dari gurunya dia. Mana yang Anda harus belajar? Itu namanya leverage. Mahal, Coach. Harus ada mentor. Mahal, Coach. Harus belajar dari orang yang memang sudah lewatin itu. Pertanyaan buat Anda, mahalan mana? Ya, belajar dari orang tersebut Anda bisa mendapatkan kesuksesan, atau Anda tidak belajar dengan mereka, dan inilah hasil yang Anda dapatkan. Itu yang harus Anda pikirkan. Mahalan mana? Waktu yang Anda harus keluarkan, mungkin pengorbanan Anda dengan keluarga, dengan Anda harus invest yourself leher ke atas untuk bisa mendapatkan leverage secara hasil. Think about yourself. Think about your business. 10x your business. If you want to take atau get 10x your business, pikirkan mana action yang paling bijaksana buat Anda. Right? Ketiga adalah tim. Tentunya untuk bisa 10x your business, nggak mungkin Anda kerja sendiri. You need to have a smart and powerful and super team. Ya, bagaimana bisa Anda mendapatkan itu? Balik lagi, skill. Anda harus menguasai skill rekrutmen, bagaimana cara merekrut orang-orang yang tepat, ya, di posisi yang tepat Anda tempatkan, dan bagaimana memanage mereka supaya walaupun mereka ada di berbagai kota, mungkin ada di tempat lain, tidak di dalam kantor Anda tetap bisa memanage mereka, bisa memonitor mereka. The team. Zaman sekarang kita bisa remote team, ya, tidak perlu harus di dalam satu kantor yang sama, bahkan timnya bisa jadi work from home. Tapi Anda bisa manage mereka, dan mereka bisa bekerja by system dan bisa termonitor dengan baik. So, menurut saya ini 3 hal yang harus kita kuasai supaya kita bisa memaksimalkan hasil dan mempercepat hasil kita menuju 10x your business. Oke, satu tips terakhir buat Anda adalah, kalau saat ini Anda mengalami money problem, waduh Coach, income saya semakin hari semakin berkurang, penghasilan berkurang, omset saya berkurang, right? Berarti artinya bisa jadi your money problem, bisa mungkin profit Anda juga menurun. Right? Your profit menurun. Kalau profitnya menurun, omsetnya menurun, gimana bisnis Anda? Berbahaya sekali. Apalagi zaman sekarang.
kondisi seperti ini tidak menentu, right? Dan banyak saingan, banyak kompetitor. Kalau Anda lihat di marketplace ya, seperti price war, wow, ini kan di mana-mana, right? Yo, Anda punya bisnis apapun, punya bisnis fashion, punya bisnis makanan, punya bisnis apapun Anda punya bisnis, Anda saat ini ya sudah saya jual saja di marketplace. Tokopedia, Shopee, Lazada, anything, terserah Anda. Itu bagus. Artinya Anda ingin mengenalkan produk Anda ke marketplace. Tapi marketplace itu begitu banyak orang, ya memang trafficnya banyak, tapi begitu banyak orang juga yang jual di sana. Jadi price war, perang harga. Ini tidak bisa dihindari, betul? Apakah Anda mengalami seperti ini? Betul? Yes. Nah, pertanyaan buat Anda, Coach, pertanyaan buat Anda begini, apakah Anda ya bisa survive untuk menghadapi ini semua? Can you survive? Atau ya saya jalan sih, cuma terseok-seok. Ya ada peningkatan sih, lumayan sih. Oke, that's good kalau bisa begitu. Dan saya ternyata ada juga beberapa klien saya yang memang bertumbuh di sana. That's good. Tapi, apakah Anda ingin supaya Anda bisa punya strategi? Apakah Anda ingin produk Anda dicari customer tanpa harus perang harga? Siapa yang mau? Yang mau silakan tulis di bawah. Saya mau. Apakah Anda ingin saya juga bisa keluar dari perang harga tanpa harus perang dengan mereka dan bahkan customer yang cari saya? Apakah Anda mau seperti itu? Yang tulis mau. Oke. Caranya begini, ini paling penting ya, dan ini mahal. Sekali lagi ini mahal ya. Anda harus mengubah mindset Anda yang tadinya bisnis saya ada bisnis perang harga, atau saya mindsetnya pikiran adalah wah ini kayaknya bisa jadi perang harga. Orang itu sensitif terhadap harga. Semuanya pasti lihat harga. If your mindset bilang seperti itu, Anda akan menjadi seperti itu. Dan bisnis Anda akan terus-terusan perang harga. Coach nggak lihat kenyataannya. Memang perang harga, sensitif harga. Betul. Why? It's because your mindset is kayak gitu. Apa yang Anda pikirkan akan jadi kenyataan. Aduh, hari ini pasti macet. Akan macet. Aduh, kayaknya hari ini susah parkir deh. Karena saya masuk ke mall itu ramai semua pada datang. Susah. Pasti akan susah cari parkir. Akan susah. What you think is what you get. Ya, apa yang Anda pikirkan akan terjadi. Jadi bisa jadi, this is your mindset. Bisa jadi itu pikiran Anda. Ya, tapi kalau saya pikirnya, saya punya bisnis yang punya value, saya punya bisnis yang punya satu harga spesial, ya, dan di mana saya tentuin harga gimana saya aja. Karena saya merasa saya pede banget dengan bisnisnya saya, dengan produknya saya, dan saya yakin bahwa produk saya memberikan value lebih daripada harga yang dibayar. Itu yang saya believe. Dan saya akan keluar dari perang harga. Banyak. Kalau kita lihat bisnis-bisnis banyak sekali yang mereka punya fans base sendiri. Ya. Harley Davidson salah satunya punya fan base sendiri. Orang-orang yang beli produk-produk tertentu. Ya, banyak lah ya. Mereka punya fan base sendiri dan tanpa perang harga. Beberapa produk-produk tertentu yang memang harganya beda dan mereka punya eksklusivitas, ya jelas ke sana. Ya, itu memiliki satu mindset yang berbeda. Singapore Airlines salah satunya misalnya, ya kan? Mahal, tapi banyak orang yang datang ke sana dan tidak perang harga. Right? Itu salah satunya. Jadi price war bisa jadi is your mindset. Ya, bisa jadi itu adalah pikiran kita. Mungkin ilusi buat Anda. Nah, apakah Anda ingin keluar dari itu? Berarti Anda harus mesti membuka mindset Anda. Bagaimana caranya? Fokus bukan hanya kepada produknya. Fokus kepada value-nya. Sekali lagi, fokus bukan hanya kepada produknya. Kalau kita hanya jual produk, kita akan perang harga. Akan terjerumus kepada commodity price war. Right? Karena produk Anda adalah komoditi. Tapi kalau Anda ingin keluar dari perang harga, you have to change your mindset. Your product is not a commodity, but it's a value-based product. Jadi value-nya apa? Contoh, pasta gigi. Secara fungsional, ya membersihkan gigi. Ya memberikan, pokoknya menyegarkan gigi kan gitu kan, fungsionalnya. Tapi value emosionalnya apa sebetulnya? Value emosionalnya apa misalnya dari pasta gigi Anda? Mungkin bukan hanya menyegarkan, tapi apa? Membuat Anda semakin lebih confident, lebih percaya diri, karena giginya putih, ya, white gives you more confident. Pada saat Anda meeting, pada saat Anda ketemu orang, Anda lebih fresh, gitu kan? Anda lebih percaya diri, right? Nah, itu adalah sebenarnya value yang diberikan dalam satu produk tersebut. Jadi value-nya apa? Ya, value emosionalnya apa? Bagaimana membandingkan value emosional dengan harga pasta gigi? Ya.
Kesegaran yang akan Anda alami sepanjang hari jika Anda ketemu dengan orang lain karena Anda memiliki gigi yang lebih fresh dan lebih putih, itu membuat Anda semakin lebih bergaya, semakin lebih confident. Dan bagaimana kalau emosional itu dibandingkan dengan harga? Nggak bisa dibandingkan. Ya. Kesegaran alami sepanjang hari dibandingkan dengan harga pasta gigi, nggak bisa dibandingkan. Harganya 50.000 dibandingkan kesegaran setiap hari dan Anda memiliki satu confident. Bisa dibandingkan nggak? Nggak bisa dibandingkan. Cake red velvet, secara fungsional ya kue. Ya rasa dengan rasa red velvet begitu kan ya, tapi emosionalnya apa? Anda memberikan sesuatu cake yang spesial di saat hari ulang tahun pasangan Anda, memberikan satu romantika suasana dan memberikan satu romantisme suasana yang memberikan kebahagiaan sepanjang hari. Bagaimana membandingkan harga dengan value emosional yang Anda berikan di dalam marketing communication Anda? That's the thing. Jadi yang harus Anda pikirkan adalah value emosionalnya apa buat your customer. Nah, bagaimana Anda bisa memberikan value emosional kepada your customer kalau Anda tidak mengerti customer Anda seperti apa dan Anda nggak tahu apa yang menjadi pemikirannya mereka. So, your job adalah you have to understand, Anda harus mengerti. Anda harus mengerti seberapa dalam, Anda harus mengerti secara dalam, mendalami ya, bagaimana supaya Anda bisa mengerti your target customer. Karena kalau Anda mengerti your target customer pain, atau apa yang mereka inginkan, Anda bisa memberikan value lebih kepada mereka. Target saya tahu targetnya saya. Target audience saya tahu. Maka saya memberikan value, salah satunya adalah dengan konten-konten YouTube yang saya berikan. Itu adalah value yang saya berikan kepada Anda. Salah satunya. So, saya lakukan apa yang saya ajarkan. Saya tidak hanya ngomong secara teori saja. Tapi I'm doing what I'm teaching. Oke? So, semoga apa yang bisa saya bagikan bisa membantu Anda. Sukses selalu, take care, dan salam pengusaha.